Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan saya uh, lagi-lagi membahas mengenai Israel dan Palestina karena memang masalah Israel dan Palestina ini adalah masalah yang sangat rumit dan sangat bersejarah sekali. Banyak orang yang memprediksi bahwa masalah Israel Palestina ini tidak akan selesai sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Uh, Banyak orang yang memperkirakan ada yang mengkategorikan bahwa masalah Israel dan Palestina ini adalah masalah agama. Ada juga yang mengkanalisasi bahwa ini bukan masalah agama, tapi ini adalah masalah tanah, masalah perebutan tanah gitu, atau masalah penjajahan yang dilakukan oleh negara Israel Zionis terhadap rakyat Palestina gitu. Ini ada dua video yang bisa kita lakukan sebuah perbandingan, dan ini tidak semua video saya putar. Intinya ada perbedaan pandangan bahwa ada yang mengatakan konflik Palestina dan Israel itu karena urusan agama, memang agama semata, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan urusan agama tapi ini urusan kemanusiaan, ini urusan masalah tanah, ini masalah politik ya. Ini adalah video dari ini adalah kemarin Ustadz Felix Xiao menanggapi podcast Deddy Corbuzier soal Palestina. Jadi beliau menanggapi masalah Palestina karena di dalam wawancara di podcast Deddy Corbuzier memang ada yang mengatakan bahwa masalah Palestina dan Israel itu adalah masalah tentang perebutan kekuasaan atau masalah politik lah. Tapi di sini dalam tanggapannya Felix Xiao itu menanggapi bahwa ini adalah urusan agama. Bisa kita lihat sama-sama. Masalah agama atau tidak, Anda boleh menjelaskannya dengan berbusa-busa, Anda boleh punya argumen apapun, tapi Israel itu tidak akan pernah melepaskan bahwa mereka mendirikan negara Israel itu karena pertimbangan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah bahas, kalau dalam soalan orang-orang muslim, apakah ini adalah permasalahan agama atau tidak? Jawabannya jelas, ini permasalahan agama. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kita itu seperti satu tubuh. Andaikan satu yang sakit, maka yang lain pasti akan merasakan sakit. Kita seperti jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ketika tangan kita sakit, maka kepala merasakan sakit. Ketika kepala merasakan sakit, tangan pun merasa ngilu. Kenapa? Karena umat muslim adalah satu tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihati pada kita bahwasanya seorang muslim itu yang terbunuh satu saja itu lebih berat dosanya di sisi Allah daripada hancurnya Ka'bah misalnya. Allah pun mengatakan kepada kita, ka'annahum bunyanum marsus, kalian itu seperti tembok-tembok yang tersusun kokoh. Artinya adalah permasalahan satu orang muslim menjadi permasalahan orang-orang muslim yang lainnya. Ini adalah permasalahan agama, sangat-sangat jelas sekali. Karena itu ketika ada orang yang mengatakan jadi ini di dalam kutipan video ini memang ada penegasan dari Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwa masalah Palestina dan Israel itu adalah jelas-jelas adalah masalah agama yang pastinya dalam berbagai macam pendapat ya, bahwa memang masalah ini adalah masalah yang tidak bisa keluar dari konteks keagamaan gitu. Bahkan ada hadis yang ada dalam Al-Quran juga mengatakan hal itu, bahwa ini sudah jauh sebelum perang-perang yang ada ini memang sudah tergambarkan dalam Al-Quran maupun hadis, dan itu tidak terbantahkan gitu. Artinya kalau katakanlah itu ada yang menjawab bahwa masalah Palestina dan Israel itu adalah masalah politik, berarti ada pengingkaran gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Bahwa ini bukan permasalahan agama, berarti dia harus mengeluarkan banyak sekali dalil. Dia harus membuang banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bahwa secara manusiawi ini sudah menjadi problematika orang-orang muslim, permasalahan kaum muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh
Habib Ja'far dalam salah satu channel Jeda Nulis yang diposting pada tanggal 26 Mei 2021 yang ditonton 117.406 kali dan di like sebanyak 8,3 ribu, kemudian di dislike 354. Ini tadi kembali kalau di tanggapan Ustadz Felix Xiao tadi di posting di akun Utomo Prasojo, kemudian ditonton 31.570 kali dan diposting tanggal 26 Mei 2021 gitu. Di like 1,2 ribu dan di dislike 99 dislike gitu. Ini ada tanggapan Habib Ja'far ya, dalam salah satu statementnya. Perumit keadaan. Pertama-tama yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa tragedi Palestina bukanlah konflik agama, bukanlah perang agama. Mengapa? Pertama, karena kita harus membedakan antara Zionis dan Yahudi. Zionis adalah gerakan politik Yahudi, tapi tidak semua orang Yahudi setuju kepada Zionisme. Zionis adalah gerakan yang berbasis kepada etnisitas yang lebih buruk dari apartheid untuk kemudian menguasai satu wilayah yang dianggap tanah yang dijanjikan untuk etnis tersebut. Zionisme juga adalah gerakan religiusitas yang menganggap satu tanah di Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Tapi dia gerakan politik yang memanfaatkan isu etnisitas dan isu religiusitas. Karena itu, jauh beberapa puluh tahun yang lalu, pada tahun 1938, ada satu kelompok Yahudi yang ortodoks, yang justru sangat ortodoks, yang anti kepada Zionisme. Bahkan moto mereka adalah Yahudi bersatu melawan Zionisme. Kelompok itu bernama Neturei Karta. Dan dia berkembang. Banyak sekali kelompok-kelompok seperti ini di Israel ataupun di luar Israel. Banyak sekali pribadi-pribadi yang berjiwa Yahudi dan anti-Zionis di Israel maupun di luar Israel. Ya. Jadi dalam video dari Habib Bahar ini, beliau mengatakan bahwa ini konflik Palestina dan Israel ini bukan konflik agama. Permasalahannya di sini adalah permasalahan mengenai, pertama adalah masalah kemerdekaan yang harus dimiliki oleh rakyat Palestina agar tidak dizalimi oleh Israel, Zionis Israel, karena di sini dalam statementnya beliau membedakan antara Yahudi dan Zionis. Kalau Zionis itu adalah gerakan politik untuk kembali ke tanah wilayah yang diyakini adalah tanah nenek moyang dari Yahudi, dan mereka harus menguasai itu. Ya, salah satunya dalam versi dari orang Yahudi itu adalah tanah Palestina itu. Jadi ada pencaplokan, ada pengklaiman bahwa tanah Palestina itu adalah bagian dari tanah Israel, sedangkan orang Palestina mengatakan bahwa ini adalah tanah kami, tidak ada wewenang bagi orang Yahudi untuk mencaplok atau menguasai hal itu. Jadi kalau kita melihat dari dua pendapat yang ada ini, memang dua-duanya menurut saya benar gitu. Tidak ada yang kita salahkan dalam artian bahwa 100% itu adalah masalah agama atau 100% itu adalah masalah politik, atau dalam hal ini adalah yang disebut oleh Habib Ja'far itu adalah gerakan politik yang dibuat oleh kaum Zionis gitu. Saya harus mengatakan bahwa dua hal ini adalah sudah saling berkorelasi, antara ini disebabkan oleh masalah agama, keyakinan yang berbeda, kemudian menimbulkan kebencian gitu. Sehingga ini bisa
melahirkan adanya isu-isu yang bisa menciptakan satu konflik keagamaan gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan masalah agama, tapi ini adalah masalah kemerdekaan. Ya seperti halnya yang dikatakan oleh Habib Ja'far pada video yang sebelum yang dikatakan video tadi bahwa rakyat Palestina itu adalah seperti rakyat Indonesia yang dijajah oleh Belanda gitu. Jadi Indonesia mendapatkan rakyat Indonesia ingin mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah kemerdekaan, berhubungan tentang masalah politik, berhubungan tentang masalah wilayah yang berdaulat gitu. Sedangkan Ustadz Felix Xiao itu melihat bahwa ini ya betul-betul adalah masalah agama. Jadi dua-duanya ini memang bisa kita menghubungkan gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Bahwa ini adalah masalah agama, betul gitu. Rakyat Palestina adalah saudara kita yang memang di tanah Palestina, memang kita harus katakan bahwa tidak semuanya adalah beragama Islam, tapi mayoritas beragama Islam, yang di mana kalau kita sudah berbicara pada konteks keagamaan, siapapun dia, bangsa atau negara manapun, selagi dia adalah orang Islam, maka wajib juga kita lindungi. Tetapi apakah agama lain juga itu tidak wajib dilindungi? Tentu juga kita punya kewajiban untuk melindungi agama lain yang katakanlah tidak ya minimal tidak mereka adalah mau ingin menciptakan satu kedamaian, satu ketentraman dalam sebuah wilayah, karena ada orang-orang yang memang benci gitu karena faktor agama, karena faktor politik dan lain sebagainya. Ada juga orang yang saling menyayangi meskipun berbeda agama. Jadi saya melihat di sini bahwa dua hal antara politik dan agama ini adalah saling keterhubungan, dan memang tidak bisa kita mensimpelkan permasalahan yang ada di Palestina maupun Israel, karena ini sudah menjurus pada berbagai macam aspek. Ada aspek ekonomi, ada aspek religi, ada aspek politik, atau mungkin aspek kemanusiaan gitu. Banyak yang bisa kita lihat, dan itu ya bisa kita benarkan dalam perspektif keyakinan atau kebenaran yang diyakini bisa mereka mempunyai data dan fakta yang bisa dijelaskan. Saya kira kita tidak bisa mengkanalisasi bahwa ya, permasalahan Israel dan Palestina itu hanya sektor ini atau hanya pada aspek ini saja, tidak bisa. Karena masalah di sana itu adalah masalah yang sangat rumit, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau sudah terlalu rumit, maka ya seperti halnya penyakit sudah stadium 4 ya tidak akan bisa disembuhkan. Kalaupun itu bisa disembuhkan, itu adalah rahmat dari Allah, rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Banyak manusia, banyak orang-orang di seluruh dunia berharap bahwa ada kedamaian di tanah Palestina dan Israel. Bahkan ada juga yang ide-ide yang ya cukup gila lah, ingin menyatukan antara Israel dan Palestina, tapi itu tidak akan mungkin karena memang secara psikologi, secara politik, secara keagamaan memang dan dendam-dendam masa lalu itu susah untuk diobati. Oleh karena itu memang ya minimal tidak Israel itu harus bisa melepaskan Palestina, tidak boleh menjajah rakyat Palestina, tidak boleh mencaplok tanah di Palestina. Ya jadilah mereka kaum bangsa yang merdeka, Palestina juga menjadi bangsa yang merdeka tanpa mencampuri urusan masing-masing dalam hal menciptakan satu konflik antara satu dengan yang lain. Lakum dinukum waliyadin, artinya silakan pada keyakinanmu, kami juga punya keyakinan keagamaan dan kami punya hak untuk beribadah.
Ya, jadi kalau katakanlah di Palestina itu ada agama lain selain Islam, begitu juga di Israel mungkin tidak semuanya itu adalah Yahudi, maka yang kita lihat di situ adalah bagaimana menciptakan satu kedamaian agar rakyatnya bisa menjalankan ibadah masing-masing. Tetapi ya itu hanya harapan, doa, dan semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa merubah sesuai dengan kehendak, sesuai dengan ridho yang Dia miliki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Salam damai, salam toleransi, salam sejahtera buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.